Di episode sebelumnya, Mustafa akan datang ke ibu kota dikarenakan Mustafa berpikir kalau raja mengirimkannya kaftan beracun. Nampak Atmaja memacu kudanya dengan kencang, di mana sebelumnya Pangeran Cihangir memberitahunya tentang kaftan berbahaya yang dikirim kepada Mustafa. Etmeden ne yaptılar Allah bilir. Bir oyun oynadıkları anı yakmak istiyorlar. Bir an önce yola düş Atmaca. Tiba-tiba seseorang memukul Atmaja sehingga ia jatuh dari kudanya. Beberapa orang datang menyergap dan menangkapnya. Rupanya yang mencegah Atmaja pergi adalah suruhan dari Rustem, yaitu Jal Aga. Atmaca. Paşa Hazretleri. Kaptan neden? Di sidang dewan, Sokulu menemui Rustem dan memberikan kabar kepada Rustem yang membuat Rustem terkejut. Keşke. Segera Rustem pun menemui raja untuk memberitahukan berita itu, di mana berita itu adalah Mustafa saat ini sedang menuju ke ibu kota dengan ribuan tentara di bawah komandonya. Raja pun bertanya, apa maksud dari perkataan Rustem? Yürüdüğü söylendi. Ne demek bu? Söylemeye dilim. Rustem pun menjelaskan kalau ini memaksudkan pemberontakan. Raja pun terperanjat mendengarnya. Ya. Raja pun merasa sangat marah, lalu ia pun berteriak kepada Rustem untuk meminta Ferhat Aga datang menemuinya. Derhal! Emredersiniz hünkârım. Di lain tempat, tampak rombongan Pangeran Mustafa dan para pasukannya berjalan menuju ke ibu kota. Gelmeden durdur Şehzade Mustafa'yı. Kembali ke istana, Ferhat Aga kini sudah menghadap raja. Raja kemudian memberikan perintah kepada Ferhat Aga agar ia tidak membiarkan Mustafa masuk ke ibu kota. Payitahta gelmeye kalkışmasın. Sancağına dönsün. Zinhar geçit vermeyesin. Her ne Menyuruh pangeran untuk kembali segera ke provinsinya dan menunggu keputusan dariku tentang masa depannya. Tapi jika ia tidak mau kembali dan memaksa masuk ke ibu kota, kamu bisa melakukan sesuatu yang diperlukan. Setelah menerima perintah itu, Ferhat pun pergi dari ruangan raja. pahasına olursa olsun. Emri ferman yüce padişah. Raja juga menyuruh Rustem untuk menyampaikan kepada Sokulu untuk bersiap. Rustem mengatakan kalau berita itu adalah dari Sokulu dan aku juga sebelumnya sudah menyuruh untuk bersiap. Namun para angkatan laut tidak mau menerima perintah dari komandan baru. Raja pun marah dan berkata, kalau ini adalah perintahku dan jika mereka tidak mematuhi perintahku, maka mereka akan dipenggal. Herkesin kellesini alırım. Herkesin. Mulai dari sekarang, kamu harus memberiku berita terbaru tentang Mustafa. Setelah mendengar semua perintah raja, Rustem pun meninggalkan raja. Her havadisi derhal bana bildireceksin. Çekilebilirsin. Emredersin. Raja kemudian keluar ke teras karena merasakan sesak di dadanya. Raja berdoa kepada Tuhan dalam hatinya untuk memberinya kekuatan agar ia tidak mengangkat pedang untuk anaknya. Adamın ihanetiyle sınarsan. Pangeran Mustafa sudah sampai di perbatasan ibu kota. Pangeran Mustafa melihat Ferhat Aga muncul di perbatasan bersama dengan ribuan pasukan Janisari yang ada di belakangnya. Yahya pun berkata pada Mustafa,
kalau ia akan berbicara dengan Komandan Janisari terlebih dahulu. Tapi Pangeran Mustafa dengan penuh keyakinan, ia pun mengatakan bahwa ia akan siap untuk melawan semua yang merintangi jalannya. Saat bertemu, Ferhat memberikan hormatnya kepada Mustafa. Şehzade Mustafa Hazretleri. Mustafa bertanya, apakah ia dikirimkan oleh ayahnya. Demek hünkârımız seni gönderdi. Hünkârımız Ferhat pun berkata kalau raja memang mengirimkannya agar pangeran tidak masuk ke ibu kota. Raja telah memerintahkan Mustafa untuk kembali ke provinsimu dan menunggu keputusan raja tentang masa depanmu. Mustafa pun berkata, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Ferhat pun terdiam sejenak. Kemudian berkata, jika kamu melangkah lebih jauh, itu akan dianggap sebagai pemberontakan, dan sesuai dengan perintah dari raja, maka kamu akan dibunuh. idam edileceksiniz. Sejenak suasana pun menjadi hening. Hiç kimse beni yolumdan alıkoyamaz Ferhat. Namun Mustafa kembali berkata bahwa tidak ada yang bisa membuatnya untuk berbalik kembali. Kita akan bertarung. Prajuritku dan diriku sudah siap. Ben ve yiğitlerim hazırız. Melihat keberanian Pangeran Mustafa, maka inilah yang dilakukan oleh Ferhat Aga. Şehzade Mustafa Hazretleri. Ferhat Aga rupanya berlutut di depan Pangeran Mustafa dan berkata bahwa tidak mungkin ada seorang Janisari yang akan berani mengangkat pedangnya untuk melawanmu, Mustafa. Hidup kami dan dedikasi kami hanya ada di jalanmu. Kemudian suara para pasukan Janisari bersorak-sorak mengeluhkan Mustafa, bersorak mengatakan panjang umur buat Pangeran Mustafa. Rustem mendengarkan tentang keberpihakan Janisari kepada Mustafa. Ia segera menuju kamar raja. Lukman Aga mencegahnya, tapi Rustem mendorongnya dan masuk ke kamar raja yang saat itu sedang bersama Sokulu. Raja kemudian menghardik Rustem karena kelancangannya masuk tanpa izin. Rustem segera melaporkan jika Ferhat Aga dan pasukan Janisari memihak kepada Mustafa. Şehzade Mustafa'nın yanında saf tutmuş. Dan saat ini Mustafa dan seluruh pasukan Janisari sedang menuju ke arah istana. Raja pun terdiam dan tak percaya mendengar informasi itu, bahwa Mustafa memberontak kepadanya. Di Kutahya, saat Bayezid sedang berduaan dengan Hurician, Mustafa Lala masuk Uğurcan sen daireni tut. Yoksa valide... dan memberitahukan kalau Hurrem Sultan sedang di perjalanan untuk datang ke Kutahya. Bayezid merasa kalau Mustafa Lala berkhianat padanya dan ia pun bertanya, kenapa ibuku bisa datang? Apakah kamu menuliskan surat kepada ibuku untuk datang? Mustafa Lala pun menjawab bahwa ia tidak melakukannya dan yang perlu dipikirkan sekarang adalah Hurician. Bayezid pun percaya dan berkata kalau ia akan segera menikahi Hurician dan setelah itu baru akan memberitahukan ibunya. Mustafa Lala memperingati kalau hal itu akan melawan peraturan. Dan kalau Hurrem Sultan melihat Hurician, maka akan terjadi badai dahsyat. Kita tidak akan bisa memprediksi apapun. Min bile edemeyiz. Di perjalanan, nampak Hurrem bersama Diana menuju Kutahya. Ia tertidur di kereta dan tiba-tiba terbangun sambil menyebut nama Sulaiman. Diana khawatir dengan sultananya dan menanyakan keadaan sultananya. Hurrem kemudian berkata, "Aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan dalam pengasingan ini. Aku telah terbakar dan kini menjadi abu." Acısı şimdiden içime çöktü. Diana pun tidak ingin melihat sultananya sedih. Ia pun berkata, kalau kedatangan mereka ke Kutahya
bukanlah pengasingan melainkan untuk melihat pangeran dan cucunya. Hurrem hanya bisa diam memandang Diana. Arz Mahal. Şehzademiz bayıldı.